kembali lagi dengan saya Suci Wulandari dari PPKD Jakarta Selatan Angkatan Ketiga tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu tentang Power BI, yaitu sebuah alat yang membantu kita mengubah data mentah menjadi informasi yang mudah dipahami melalui tampilan visual yang interaktif. Dalam sesi ini kita akan belajar mulai dari mengambil data, mengolah data, hingga membuat visualisasi yang informatif dan menarik. Melalui materi ini diharapkan kita bisa memahami bagaimana sih data yang awalnya terlihat rumit dapat diubah menjadi insight yang berguna untuk pengambilan keputusan. Jadi, mari kita mulai dengan ekspor bersama bagaimana Power BI dapat mempermudah kita dalam menganalisis data dan menyajikannya dengan lebih profesional. Langkah pertama, buka dulu aplikasi Power BI di desktop. Lalu karena kali ini saya akan menggunakan data sampel yang sebelumnya sudah disediakan oleh Power BI itu sendiri, maka kita bisa langsung klik opsi Use Data Sample. Setelah itu, klik Load untuk memuat data sampel tersebut ke dalam Power BI. Tunggu beberapa saat hingga data berhasil dimuat. Selanjutnya, untuk melihat tampilan data yang sudah masuk, klik icon Data View di sisi kiri, yaitu icon kedua di panel tampilan Power BI. Di sini kita bisa melihat seluruh tabel dan isi data yang telah dimuat. Lalu, pada lembar yang sama, klik kanan pada judul tabel sampel, kemudian pilih Edit Query. Melalui menu ini, kita bisa mengolah dan membersihkan data sebelum kita lanjutkan ke tahap pembuatan visualisasi. Pertama, blok kolom segmen untuk mengubah format teksnya menjadi huruf besar, huruf kecil, atau sesuai dengan format yang kita inginkan. Caranya, pada menu di bagian atas, klik Transform, kemudian pilih format dan tentukan jenis format yang diinginkan, misalnya uppercase untuk menjadikan semua huruf kapital. Kita juga bisa mengubah nama atau kolom dengan mudah. Cukup klik 2 kali pada judul kolom, lalu ketikkan nama baru yang lebih sesuai. Setelah ditekan Enter, judul kolom akan otomatis terbarui. Nah, kemudian pada kolom unit show, kita bisa melakukan perbaikan data. Misalnya, jika terdapat angka yang tidak masuk akal atau tidak sesuai, maka pilihlah pada kolom itu, lalu klik transform untuk mengubahnya menjadi angka utuh yang benar. Selain itu, kita juga dapat melakukan filter agar hanya menampilkan kategori tertentu saja, misalnya produk atau wilayah tertentu yang ingin kita analisis lebih dalam. Setelah semua perubahan selesai, jangan lupa untuk menyimpan dan menerapkan hasilnya dengan menekan Close dan Apply. Dengan begitu, semua perubahan yang kita lakukan di query editor akan muncul di tabel utama Power BI dan siap untuk divisualisasikan ke dalam bentuk grafik atau dashboard interaktif. Pertama, kita perlu membuat tabel baru sebagai dasar untuk analisis waktu. Caranya, pada menu Home, klik New Table, kemudian salinlah rumus untuk membuat tabel kalender dari tanggal 1 Januari 2013 hingga 31 Desember 2014. Setelah rumus dijalankan, Power BI akan otomatis membuat tabel baru bernama kalender yang berisi daftar tanggal lengkap selama periode tersebut. Langkah berikutnya, kita akan menghubungkan tabel kalender dengan tabel keuangan agar analisis berdasarkan waktu bisa dilakukan. Caranya, seret kolom tanggal dari tabel keuangan ke kolom tanggal di tabel kalender. Setelah itu, Power BI akan membuka dialog New Relationship secara otomatis. Nah, biarkan pengaturannya seperti yang terisi otomatis, lalu klik Save untuk menyimpan hubungan antar tabel pada variabel tersebut. Kini data kita sudah saling terhubung dan waktunya untuk membuat laporan visual. Klik icon ketiga di panel sebelah kiri, yaitu Report View. Di tampilan ini, kamu akan melihat bidang-bidang data dari model yang sudah dibuat di sisi kanan layar. Dari sini kita bisa mulai menambahkan visualisasi secara grafik batang, diagram lingkaran, atau kartu angka untuk menempelkan informasi sesuai kebutuhan analisis. Sekarang kita akan mulai membuat dashboard interaktif di Power BI. Langkah pertama, kita bisa membuat judul dashboard agar tampilannya lebih menarik. Klik text box, lalu ketikkan judul sesuai keinginan. Kamu juga bisa mengatur jenis huruf, ukuran font, dan warna tulisan agar tampil lebih profesional dan mudah dibaca. Selanjutnya,
Seret bidang profit ke dalam kanvas, kemudian tambahkan juga bidang date. Kombinasi ini akan secara otomatis menampilkan bagan garis atau line chart yang memperlihatkan bulan dan tahun dengan laba tertinggi. Di sisi kanan pada panel visualization, kamu bisa mengubah jenis grafik sesuai keinginan kamu. Misalnya, mengganti ke bentuk kolom, area, atau kombinasi lainnya. Berikutnya, seret bidang country ke kanvas kosong, lalu tambahkan juga bidang profit. Kombinasi ini akan menampilkan peta atau map visualization yang menunjukkan negara atau wilayah dengan keuntungan tertinggi. Namun, pastikan fitur map visualization di Power BI kamu sudah aktif agar peta dapat muncul dengan sempurna. Kemudian, seret bidang sales, produk, dan segmen ke kanvas. Kombinasi ini akan menghasilkan bagan batang atau bar chart yang membantu kita melihat produk dan segmen mana yang paling menguntungkan sehingga bisa menjadi acuan dalam menentukan strategi investasi atau penjualan. Agar dashboard semakin interaktif, tambahkan slicer untuk tahun di bagian kiri. Dengan slicer ini, kita bisa menyaring data berdasarkan tahun atau bahkan bulan sehingga analisis dapat dilakukan lebih detail. Pada menu format, kamu dapat mempercantik tampilan dashboard, mulai dari warna grafik, latar belakang, hingga efek visual. Agar hasil akhirnya lebih menarik dan informatif, kamu juga bisa mengubah background sesuai selera melalui panel visualization build visual di sisi kanan. Nah, sampai di sini penjelasan saya mengenai mengambil data, mengolah data, hingga membuat visualisasi interaktif di Power BI. Semoga materi ini dapat membantu kamu memahami bagaimana Power BI bekerja dan bagaimana kita bisa mengubah data menjadi insight yang bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya.